hakikate eling iku sesungguhnya kita tidak ingat. Tambah bingung Gus, bingung bandaan. Hakikate sholat iku kalau kau sudah tidak merasa dirimu yang lho ngoten lho. Ingat Allah pertama dari sisi ilmu dulu. Ilmu akan mengajarkan sifat, nama, sifat, zat. Konteksnya ilmu. Berarti kita ingatnya pertama kali dari sisi ilmu. Di dalam ilmu itu menerangkan tentang nama, sifat, zat, ciri-ciri. Kita akan bisa mengingat Allah walaupun kita itu belum ketemu sebenar-benarnya Allah. Itu ketika kita ingat, maksudnya ingat dalam konteks ilmu. Dengan ilmu itu akhirnya Allah akan mendatangkan satu hidayah untuk bisa bertemu terhadap substansinya, terhadap yang memiliki nama Allah. Memang nggak bisa Pak kita ingat pada sesuatu kalau kita itu belum pernah ketemu sesuatu. Tapi itu ada proses, pertama adalah ilmu. Makanya sering saya katakan urusan tentang akhirat, tentang Allah, man aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Harus dengan ilmu. Inilah yang kumaksud ilmu tauhid. Tempatnya ada pada hati hamba seorang guru akhirat saja. Ini makanya kita harus berguru terhadap beliau-beliau. Guru akhirat itu guru yang ketika saat melepaskan ilmunya itu akan menyejukkan hati jenengan. Beliau hanya berbicara tentang ruhaniyah, tidak membahas tentang jasmaniah. Beliau hanya berkata tentang keahatan Allah, tidak bicara tentang masalah duniawiyah. Itu guru akhirat. Berhubung hati kita itu rindu tentang ilmu itu, mesti akan menyejukkan hati jenengan. Perkara yang gak paham jadi paham, perkara yang bundeli jadi terurai. Memang Pak, untuk menuju bertemu Allah sebenarnya itu laksana kita mencari jarum di tengah-tengah jerami. Tahu jerami nggih? Laksana seperti itu. Biar mudah iso ketemu jarum itu. Sampai bong jerami itu. Nek sampai goleki petani situk-situk gak ketemu bos. Yes ambil bensin, kasih bensin dibong. Setelah dibong ambilkan kipas. Hilang. Ketok jeramine, ketok domi. Caranya begitu. Dulu aku pernah Pak tahun 2004 nggak salah. Ada seseorang yang mengalami penyakit lumpuh. Bisa jalan tapi kedemak nggak bisa seperti kita. Saya itu dimintai untuk nambani biar dia itu bisa berjalan. Mudah. Saya suruh untuk sembujung, ngelonjor kinten, kan kakinya enggak bisa toh, lumpuh. Saya ambilkan kawul, Pak. Tahu kawul? Ya jerami ini lho. Kalau ambilkan sak pondong bahasa Indonesia sak pondong apa? Ya sak pondong, sak tekem. Saya letakkan di atas kakinya, saya ambilkan uli, Pak. Terus sing sakit tanya, Gus sampai napa no? Menengo. Kamu lah pingin waras toh? Nggih. Meneng Pak. Ketika saya ngambil korean, dia tahu kalau saya langsung ngadeg Melayu. Loh coba. Kita nggak tahu.
Saya mengikuti aja warid apa di dalam hatiku, bongen wis. Saya nggak mamang, udah. Kan resiko Pak itu, resiko toh, resiko hukum toh. Saya nggak mamang dengan ketetapan Allah. Bila mana itu nanti kobong temen, entek sikile, aku dituntut hukum, ya gimana lagi. Tapi ikut cara Allah untuk menghilangkan hal itu. Hak Pak. Jadi kalau ambilkan kawul, jerami itu pun garing. Saya suruh sembujung, saya kasih uli, dia tanya, mau diapain Gus? Udah kamu jangan bicara, kamu lah pengen sembuh toh? Iya. Itu orang satu desa saya sendiri. Saya ambilkan korean, begitu tak ambilkan korean, dia ketakutan, ngadeg terus belayu. Lah ya iso melayu. Lah kita nggak tahu semuanya itu karena Allah. Udah. Berkenaan dengan pertanyaan, apa mungkin kita bisa ingat Allah, berzikir pada Allah sementara kita belum bertemu? Jawabannya bisa, tapi konteksnya secara ilmu. Berangkatnya secara ilmu dulu. Ilmu akan memberikan petunjuk yang berbentuk kefahaman Allah itu ngene gini lewat sifatnya, mulai wujud sifat mutakaliman, di dalam sifat nafsiyahnya, di dalam sifat salbiyahnya, di dalam sifat ma'ani maknawiyahnya, paham. Akhirnya ningati ono angen-angen cirine Gusti Allah iku ngene padahal belum bertemu sesungguhnya Allah. Kita itu bisa eling mengingat konteksnya secara ilmu. Akhirnya membuahkan satu hidayah, petunjuk ilmu itu. Lah disinilah Pak yang akan bisa menghantarkan ruhaniyah itu sampai pada Allah. Jadi konteksnya tadi zikir, ingat itu ada di ilmu. Makanya ilmu zikir sirul asroh wajib itu saya jelaskan. Itu nanti akan membuahkan kefahaman. Kefahaman itulah akan menjadikan petunjuk untuk jenengan praktek. Akhirnya aku sebut cara mengingat Allah seperti ini. Berarti konteks sampean dari sifat-sifat yang dibedah oleh sebuah ilmu. Nah, nanti kalau sudah betul-betul sampai pada ahad Allah ini, ya udah, sehingga disebut fana udzikri itu di situ. Anda sudah kefanaan, ingat pada Allah. Sudah nggak ingat Allah, maksudnya nggak ingat, ya iku hakikatnya sesungguhnya ingat itu di situ. Kalau diri kita masih merasa kita itu mengingat Allah, itu belum masuk pada substansi sebetulnya zikir Pak, belum. Tapi itu proses dari syu'aul basyirah ke ainul basyirah sampai fana'ul dzikri. Lah baru hakikate eling iku sesungguhnya kita tidak ingat. Tambah bingung Gus, bingung bandaan. Hakikate sholat iku kalau kau sudah tidak merasa dirimu yang Loh, ngoten lho. Hakikat dzikir itu adalah sebetul-betulnya dzikir adalah Anda sudah tidak merasa dirimu yang berzikir. Itu sak temene dzikir ya iku. Cuman di situ kan sebelum sampai di situ kan ada proses toh, Pak. Nah, ngaten. Jadi leres kalau ingkang sampean maksud apakah bisa kita ingat pada Allah sementara kita belum bertemu? Tidak. Sesungguhnya tidak, cuman kita itu berzikir, ingat itu konteks dari ilmu dulu. Ilmu kita amalkan, diamalkan dengan istiqomah baru nanti akan disebut zikir yang sebenar-benarnya zikir. Ada lagi.